Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Sulistiani Ngrum dari kelompok 13. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membawakan atau berdiskusi mengenai kebudayaan Jawa. Baik teman-teman, sebelum itu mari kita mulai ya. Kita masuk pertama yaitu mengenai sejarah kebudayaan Jawa. Nah, suku Jawa merupakan suku terbesar yang berada di Indonesia. Suku ini terkenal akan tata krama, lemah lembut, dan sopan santunnya. Kebesaran suku Jawa tidak terlepas dari sejarah panjangnya. Hasil kebudayaan berupa peradaban suku Jawa menjadi salah satu yang paling maju. Hal ini dibuktikan dengan adanya kerajaan-kerajaan adidaya yang berdiri di tanah Jawa beserta beragam warisannya yang masih dapat dilihat hingga saat ini. Nah, misalnya kerajaan Mataram dan Majapahit serta candi-candi yang masih berdiri kokoh pada saat ini seperti Candi Borobudur ataupun Prambanan. Hal tersebut menjadi bukti besarnya kekuatan yang pernah berjaya di suku Jawa. Selain itu, sebagian besar suku Jawa juga masih mempercayai mitos-mitos leluhurnya. Nah, menurut arkeolog, teori asal-usul suku Jawa pertama kali dikemukakan oleh para arkeolog. Mereka meyakini bahwa nenek moyang suku Jawa adalah penduduk pribumi yang tinggal jutaan tahun di pulau tersebut. Berdasarkan berbagai penelitian, arkeolog menemukan beberapa fosil manusia purba ya, yang dipercaya sebagai asal-usul suku Jawa. Nah, fosil tersebut dilakukan tes DNA yang menyatakan tidak ada perbedaan yang jauh antara satu dan lainnya. Hal ini akhirnya diyakini atau dipercaya oleh ahli arkeolog sebagai asal-usul keberadaan dari suku Jawa. Nah, kemudian ada menurut sejarawan asal Belanda, Prof. Dr. Herken mengungkapkan pada penelitiannya pada tahun 1899, ia menyebutkan bahasa daerah Indonesia mirip antara satu dengan yang lainnya. Kemudian ditarik kesimpulan jika bahasa tersebut berasal dari akar rumpun yang sama, yaitu rumpun Austronesia. Hal itu meyakini sejarawan sebagai asal-usul terbentuknya dari suku Jawa. Nah, pada Badat Tanah Jawa menceritakan bahwa masyarakat Jawa berasal dari kerajaan Keling dan Kalingga yang berada di daerah India Selatan. Salah satu pangeran kerajaan Keling yang tersisih akibat perebutan kekuasaan pergi meninggalkan kerajaan dan diikuti oleh para pengikutnya. Pangeran Keling ini pergi sangat jauh dari kerajaan. Akhirnya Pangeran Keling menemukan sebuah pulau kecil yang belum berpenghuni dan melakukan gotong royong untuk membangun sebuah kerajaan ya, membangun sebuah pemukiman bersama pengikutnya, yang kemudian pulau ini diberi nama Pulau Jawa Cerkawara. Nah ya, hal tersebut menjadikan keturunan pangeran dan para pengikutnya dianggap sebagai nenek moyang dari suku Jawa. Kemudian ada sejarawan yang mengatakan bahwa surat kuno keraton pada saat itu adalah Keraton Malang bercerita mengenai asal-usul penduduk Jawa yang berasal dari kerajaan Turki pada tahun 450 Masehi. Nah, Raja Turki tersebut mengirim rakyatnya untuk mengembara dan membangun daerah kekuasaan mereka yang belum berpenghuni. Akhirnya mereka menemukan tanah yang subur dan memiliki aneka bahan pangan. Semakin lama semakin banyak migrasi yang datang ke pulau ini dan akhirnya pulau tersebut diberi nama Tanah Jawi karena terdapat banyak tanaman Jawi. Nah, asal-usul suku Jawa kali ini menyebutkan bahwa pada zaman dahulu beberapa pulau di Kepulauan Nusantara menyatu dengan daratan Asia dan Australia hingga terjadi musibah yang menyebabkan meningkatnya permukaan air laut yang merendam beberapa daratan dan memisahkan pulau-pulau tersebut dari daratan dan memunculkan pulau-pulau baru seperti Pulau Jawa. Nah, menurut tulisan kuno India, Ajisaka menjadi orang pertama yang menemukan dan menginjakan kaki di tanah Jawa pertama kali.
sehingga Aji Saka beserta para pengawalnya juga pengikutnya dianggap sebagai nenek moyang dari suku Jawa. Nah, kemudian ada beberapa tradisi dari kebudayaan Jawa. Yang pertama adalah tradisi Tingkeban. Nah, tradisi Tingkeban ini merupakan upacara adat yang dilakukan oleh seseorang perempuan yang hamil dengan kandungan usia 7 bulan. Dalam upacara Tingkeban atau mitoni ini meliputi acara siraman bunga serta doa-doa agar kandungannya selamat sampai hari persalinannya tiba. Kemudian ada tradisi Tidak Sinten. Tradisi Tidak Sinten ini merupakan adat di mana bayi mulai berjalan yang dimasukkan ke dalam sangkar ayam. Upacara turun-temurun ini dilakukan dengan tujuan sebagai rasa syukur orang tua atas kesehatan anaknya yang sudah bisa menepaki alam sekitarnya. Kemudian ada tradisi pernikahan adat Jawa. Pernikahan adat Jawa terkenal dengan tradisi dan budayanya yang unik. Hal ini karena banyak tahapan dan proses yang harus dilakukan seperti siraman, midodareni, serah-serahan, kemudian ada upacara ngetik, balangan suruh, nyantri, kemudian ada ritual kacar kucur, temu pengantin, ada ritual damar kalimah dan upacara sungkeman. Lalu kemudian yang keempat adanya tradisi selamatan. Selamatan ini biasanya dilakukan oleh masyarakat Jawa untuk mendoakan para leluhur agar diberikan ketentraman. Upacara ini merupakan hasil akulturasi dari Jawa dan juga Islam. Kemudian ada tradisi larung sesaji. Nah, tradisi larung sesaji ini biasanya dilakukan oleh masyarakat yang hidup di pesisir pantai. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas hasil tangkapan ikan serta keselamatan dalam berusaha atau dalam usahanya. Nah, biasanya dalam tradisi ini masyarakat menyembelih hewan yang dilarungkan pada tanggal 1 Muharram. Dan yang terakhir adalah tradisi kebo-keboan. Nah, tradisi kebo-keboan ini biasanya dilakukan oleh masyarakat Jawa untuk menolak segala bentuk bala atau musibah pada hasil panen mereka. Dalam tradisi ini ada 30 orang yang didandani menyerupai kerbau dan diarak untuk berkeliling kampung. Nah, saat berkeliling mereka juga berjalan layaknya kerbau yang sedang membajak sawah. Seperti itu dari beberapa tradisi kebudayaan dari suku Jawa. Kemudian ada ciri-ciri atau karakteristik kebudayaan Jawa. Yang pertama yaitu mengenai bahasa. Bahasa suku Jawa ini memiliki kurang lebih huruf aksara Jawa yaitu Hono, Coroko, Doto, Sowolo, Podo, Joyonyo, Mogo, Botongo. Nah, sekilas jika orang belum pernah melihat aksara Jawa ini mungkin menganggap bahwa aksara Jawa tersebut hampir mirip dengan tulisan aksara yang ada di negara Thailand. Namun hal tersebut sangat berbeda entah dari makna maupun bentuk aksaranya. Lalu ada dari bahasa itu sendiri ya, dari bahasa suku Jawa tersebut dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah bahasa Ngoko Lugu, yang kedua bahasa Ngoko Halus atau Adab, yang ketiga ada bahasa Kromo Lugu atau Madya, dan yang keempat adalah bahasa Kromo Alus atau Inggil. Nah, bahasa Ngoko Lugu atau Watah ini biasanya digunakan untuk berkomunikasi antara orang yang sepantaran, orang yang pangkatnya tinggi kepada orang yang memiliki pangkat di bawahnya, seperti orang tua kepada anaknya. Kemudian ada bahasa Ngoko Alus atau Adab. Nah, bahasa ini biasanya digunakan saat orang yang lebih tua berbicara ke anak yang jarang bertemu atau ke orang yang jarang bertemu. Kemudian ada bahasa Kromo Lugu. Bahasa ini biasanya digunakan untuk orang yang belum kenal. Dan yang terakhir adalah bahasa Kromo Alus atau Inggil. Biasanya bahasa ini digunakan saat anak berbicara ke orang tuanya sebagai bentuk penghormatan dan sifat sopan santun anak kepada orang tuanya. Lalu ciri yang kedua adalah alat musik. Salah satu alat musik khas suku Jawa adalah gamelan.
Alat musik tersebut biasanya dimainkan pada saat pertunjukan wayang ataupun campursari. Nah, musik gamelan ini terbuat dari batang logam yang memiliki nada berbeda-beda, tergantung dari ukurannya, dan suara yang dihasilkan tidak kalah dengan musik saat ini, musik modern, sehingga masih dapat dinikmati ya teman-teman. Nah, selain gamelan, alat musik khas suku Jawa ada kenong, gong, kemudian ada bonang, ada kendang, ada gambang, dan ada kempul. Lalu ciri khas dari kebudayaan Jawa yang ketiga adalah tentang tari tradisional. Nah, tari Jawa adalah bentuk tari dan seni yang tercipta dan dipengaruhi oleh budaya Jawa. Gerakan dalam tari Jawa ini teratur, tenang, dan halus. Seni Jawa yang sering menampilkan kemahiran pada saat bersamaan ketenangan yang hening yang jauh di atas segala hal yang biasa-biasa saja. Nah, tarian Jawa ini biasanya berhubungan mengenai budaya keraton Jawa yang anggun, halus, dan maju, seperti tari bedaya dan serimpi. Namun dalam arti yang lebih luas, tari Jawa juga mencangkup tari awam dari penduduk di daerah Jawa seperti tari ronggeng, tari tayub, tari reog, dan juga kuda lumping. Lalu ada mengenai ciri khas rumah adat. Rumah adat dari suku Jawa tentunya adalah joglo. Kemudian masakan khas suku Jawa tentu saja gudeg ya teman-teman, yang biasa kita jumpai di daerah istimewa Yogyakarta, yang mereka memang rasa masakan Jawa itu cenderung manis. Lalu kemudian ada senjata tradisional. Nah, Jawa ini dikenal dengan senjatanya yang memiliki berbagai makna. Salah satu senjata khas Jawa yaitu adalah keris. Nah, keris ini merupakan alat pusaka yang sangat penting yang juga dipercaya memiliki kesaktian. Nah, keris dibuat oleh empu yang ditempa serta diberi mantra-mantra. Salah satu keris yang melegenda ialah keris Empu Gandring. Dalam cerita Ken Arok, keris ini mampu menjadikan Ken Arok sebagai penguasa kerajaan dari Singosari. Lalu yang terakhir, ciri karakteristik kebudayaan Jawa yaitu budaya kejawen. Nah, budaya kejawen merupakan budaya yang cukup terkenal dan melekat pada suku Jawa. Budaya kejawen ini mengajarkan tentang gabungan dari adat istiadat, budaya, pandangan sosial, dan filosofi orang Jawa. Ajaran kejawen ini hampir mirip seperti agama yang mengajarkan spiritual masyarakat Jawa kepada penciptanya. Nah, dari berbagai kebudayaan yang ada di Indonesia ini, ada budaya Jawa, ada budaya Sunda, ada budaya Betawi, ada Batak, dan lain sebagainya. Dan dengan adanya keanekaragaman budaya ini, ternyata ada beberapa faktor yang menyebabkan lunturnya suatu kebudayaan. Yang pertama adalah kita sebagai manusia berhubungan satu dengan yang lainnya secara langsung maupun tidak langsung, antara wilayah satu dengan wilayah yang lainnya. Nah, saat ini perkembangan teknologi dapat dengan mudah saling mempengaruhi antara satu budaya dengan budaya lainnya. Yang biasa budaya Indonesia yang sekarang udah ke K-pop-K-popan, seperti budaya Indonesia yang sekarang sudah cenderung ke western budaya. Nah, kemudian ada yang kedua, faktor yang kedua yaitu manusia selalu berkembang sehingga menghasilkan terjadinya perubahan cara hidup, kebutuhan hidup, dan lain sebagainya, sehingga memberikan pengaruh pada perubahan suatu kebudayaan itu sendiri. Dan yang terakhir adalah terjadinya perubahan lingkungan yang semakin ekstrim. Selain perubahan lingkungan, ternyata teknologi juga sangat mempengaruhi atau sangat berperan dalam lunturnya suatu kebudayaan di suatu tempat. Nah, dari paparan materi tadi dapat kita simpulkan bahwasanya adanya keanekaragaman manusia yang dimasukkan bahwa setiap manusia memiliki perbedaan. Perbedaan itu adalah karena manusia adalah makhluk individu memiliki ciri khas sendiri. Dalam kehidupan masyarakat terdapat keanekaragaman warna dan kebudayaan. Nah, lalu bagaimana
Penerapan konseling lintas budaya ini hendaknya mengharuskan konselor yang peka dan tanggap terhadap adanya keragaman budaya dan adanya perbedaan budaya antara kelompok klien satu dengan kelompok klien lainnya, dan antara konselor itu sendiri dengan kliennya. Konselor harus sadar akan implikasi diversitas budaya terhadap proses konseling. Budaya yang dianut sangat mungkin menimbulkan masalah dalam interaksi manusia dalam kehidupan sehari-hari mereka. Masalah bisa muncul akibat atau interaksi manusia dalam manusia yang sangat ini terjadi adanya kaitan unsur-unsur kebudayaan, yaitu budaya yang dianut oleh individu itu sendiri, budaya yang ada di lingkungan individu itu sendiri, serta tuntunan-tuntunan budaya yang ada di sekitar lingkungan individu itu sendiri. Oleh karena itu, dengan adanya keanekaragaman warna masyarakat dan kebudayaan, hendaknya kita menyikapi dengan bijak, toleransi dan saling menghormati antara sesama masyarakat yang harus dijunjung tinggi walaupun banyak perbedaan dalam kehidupan masyarakat. Nah, hal yang terpenting adalah menghindari sifat etnosentrisme dan egoisme dalam kehidupan masyarakat yang multikultural di Indonesia ini, sehingga tercipta kelangsungan hidup masyarakat yang damai dan aman.